ya return yang diasumsikan terjadi setiap saat ya. Nah, saya ulangi, return ya, atau bisa juga bunga yang diasumsikan terjadi setiap saat ya. Setiap saatnya itu setiap periode gitu ya. Jadi terus menerus ya. Terus menerus terjadi tanpa batas. Nah, di rumus matematika itu kita bisa hitung ya dengan logaritma ya, logaritma natural ya, logaritma alami. Nah, bagaimana rumusnya? Itu di sini ya, future value sama dengan present value. Nah, kemudian E-nya itu ya, ini rumus matematikanya ya. Jadi angka E-nya itu jadi 2,7 terus ya, tanpa batas 71822 terus ke sana ya. Pangkat R ya, return ya di sini ya. R-nya continuous compound ya, rate of return, T-nya period ya. Nah, di dalam kasusnya terkadang kita hanya mengetahui harga yang akan datang ya, future value, dan harga sekarang present value. Nah, kemudian nanti yang biasanya yang ditanyakan itu adalah berapa continuous compoundingnya ya, return-nya. Nah, jadi kita tinggal turunkan dengan rumus aljabar nantinya ya. R-nya yang akan kita cari itu ya, R-nya menjadi sama dengan ln ya, logaritma alami ya, logaritma natural ln dari future value dibagi present value ya. Nah, sesimpel itu ya, sesimpel itu. Contohnya misal teman-teman memperhatikan pergerakan saham ya, di sini contohnya saham dari luar ya, dari US. Nah, sahamnya pergerakan sahamnya harga saham kemarin ya. Nah, ini pada saat pembukaan harga sahamnya itu $15,43 dan pada saat penutupan $15,76. Nah, berarti yang harga pembukaannya itu kita asumsikan sebagai harga sekarang ya, present value, dan harga penutupannya kita anggap sebagai harga yang akan datang ya, future value. Nah, jadi kita masukkan saja ke rumusnya ya, kita turunkan R-nya ya, yang kita tanyakan kan R-nya. Kemudian dengan rumus logaritma ya, jadi ln dari future value dibagi present value sama dengan 2,12% ya. Artinya bahwa saham BHP itu ya akan menghasilkan return adalah 2,12% ya, dengan asumsi bahwa saham BHP ini akan terjadi kenaikan yang terus-menerus begitu ya. Jadi harga ini hanya asumsi saja ya. Kita anggap saja bahwa BHP ini akan setiap saat akan mengalami harga yang naik gitu. Nah, kita hitung returnnya. Berarti returnnya itu adalah setara 2,12% ya. Nah, ketika dipraktikkan memang nggak bisa juga ya kita asumsikan bahwa BHP itu 2,12% ya. Nah, bisa saja BHP itu returnnya bisa lebih atau bisa kurang. Ya. Nah, ini hanya salah satu contoh dari kasus matematika. Ya. Nah, ketika teman-teman sekarang pertanyaannya, Pak, menghitungnya Pak, kalau pakai kalkulator itu kan harus kalkulator khusus ya. Nah, bisa nggak dengan Excel ya? Nah, kita coba pakai Microsoft Excel. Oke. Kita
Lihat dulu layarnya muncul. Kita ganti dulu ya. Kita share screen, share. Nah, kita ganti ke Excel sekarang ya. Nah, misal ya. Misal teman-teman kita menggunakan Excel ya. Jadi kalau pakai Excel itu logaritma alaminya langsung teman-teman tinggal ketik sama dengan ln ya dalam kurung. Nah, tadi pembagiannya berapa ya? Tadi pembagiannya itu kita lihat 15,76 ya dibagi 15,43. 15,76 dibagi 15,43. Langsung kita lihat hasilnya adalah 0,021161 ya. Artinya ini kalau dipersenkan adalah 2,12 ya pembulatan. Nah, 2,12%. Itu ya, teman-teman ya. Kita langsung praktek dengan Excelnya. Oke, lanjut teman-teman. Materi kedua itu tentang present value of single amount ya. Itu artinya nilai dolar atau rupiah ya saat ini dari pembayaran yang akan diterima di masa depan ya dengan mempertimbangkan nilai waktu. Jadi gini teman-teman ya. Jadi misalnya kita akan mendapatkan uang di masa depan itu 100 juta misalnya. Nah, ketika bunga yang berlaku di pasar itu 5%, ya. Nah, 1 tahun yang akan datang kita akan dapat 100 juta. Harga nilainya belum tentu 100 juta pada saat sekarang ya. Dengan tingkat inflasi atau dengan suku bunga yang berlaku 5% ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Di sini ada contoh ya. Misalnya Anda ditawarkan aset ya, you are over an asset paying ya $1.500 dalam 5 tahun. Jadi Anda ditawarkan aset 1.500 ya akan dibayarkan kepada Anda $1.500 dalam 5 tahun. Jadi Anda akan mendapatkan aset 1.500 pada saat 5 tahun. Nah, sebenarnya harganya itu nilainya itu berapa? 1.500 itu ketika bunganya yang berlaku 5% misalnya. Nah, itu menggunakan kompon yearly. Nah, rumusnya berarti present value sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat N ya, atau kalau enggak dibagi ya, kalau sama saja di sini berarti N-nya yang berubah menjadi minus ya. Tapi kalau dia menjadi bagi, kalau ini kali kan, kalau ini jadi bagi berarti N-nya positif. Kita masukkan saja, misalnya kalau di Excel juga tinggal teman-teman masukkan 1.500 dibagi 1 plus 0,5 pangkat 5 sama dengan 1175. Nah, bagaimana sebenarnya simulasi di dalam Excel-nya ya? Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Saya bikin tabel ya. Nah, tabelnya itu kita di sini kan akan dapat 1.500 ya. Nah, kemudian dari 1.500 ini setiap tahunnya itu ya selama 5 tahun, setiap tahunnya 5% mendapatkan bunganya. Kita hitung mundur misalnya ya. Misalnya kita simpan saja, kita di sini akan dapatnya $1.175. Berarti teman-teman bisa silahkan dicoba di Excel ya. Berarti kalau kita hitung mundur ya, kalau kita hitung mundur di sini sama aja ya. Kita simpan di sini yang akan kita terima 1.175, di yang akhirnya itu 1.500 ya yang yang akan datangnya. Berarti ketika 1.175 dapat 5%, bunganya adalah sekian ya 58,76.
Nah, nilai yang sekarang ditambah dengan bunga itu 1, 2, 3, 4. Nah, yang tahun keduanya bunganya 5% dari, bukan dari sini, tapi dari 1, 2, 3, 4. Yang ke tahun ketiganya bunganya dari 1, 2, 9, 5 ya, tapi tetap perkaliannya 5%. Maka dia akan terus jadi 1.500 ya. Nah, ketika dihitung mundur ya sama aja, berarti 1.500 dikali 5%, apa? Sorry, bukan dikali 5% ya. Berarti hitung mundurnya itu 1.500 dikurangi 71,43 berarti 1428. 1428 dikurangi 68 1360. Nah, artinya dengan tabel ini teman-teman mudah-mudahan ada gambaran gitu ya bahwa apa kompon itu ya atau majemuk itu, bunga majemuk itu artinya sama aja ya. Kalau present value berarti angka ini kita asumsikan ke sekarang ya, ke sini. Nah, kalau future value berarti angka ini kita asumsikan ke masa depan ya. Kita tinggal bolak-balik saja. Nah, tapi teman-teman harus perhatikan pergerakan di sininya ya, di bunganya ini, bahwa bunganya ini adalah bunga dari saldo setiap tahun ya. Kan awalnya bunga apa namanya nilainya segini ya, kemudian tambah bunga jadi segini. Nah, ketika tahun kedua perkalian bunganya berarti dikali dengan saldo yang terakhir setelah ada bunga ya. Terus menerus seperti itu. Nah, itu mudah-mudahan akan lebih memahamkan teman-temannya bahwa di dalam keuangan itu ada perhitungan bunga majemuk atau compounding. Ya. Sementara segitu, kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.